Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Anak-anak sekalian, semuanya sudah buka bukunya. Kita akan lanjutkan pelajaran hadis kita sampai di hadis yang ke-13. Hari ini kita memasuki pelajaran hadis yang ke-14. Konsentrasi semuanya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ikut membaca, jangan ada yang bicara, jangan ada yang diam saja, ikut baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 14. Hadis 14. Hadis tentang silaturahim. Hadis tentang silaturahim. Ittaqullaha. Ittaqullaha. Wasilu arhamakum. Wasilu arhamakum. Kita ulang. Ittaqullaha. Ittaqullaha. Wasilu arhamakum. Wasilu arhamakum. Sekali lagi, pastikan semuanya bisa membaca. Ittaqullaha. Ittaqullaha. Wasilu arhamakum. Wasilu arhamakum. Artinya bertakwalah kepada Allah, dan bersilaturahimlah. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Baik, sampai di sana. Jadi bacanya sesuaikan dengan apa yang saya contohkan, sehingga tidak terlalu panjang, ya, tidak terlalu panjang. Baik, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 14. Hadis 14. Hadis tentang silaturahim. Hadis tentang silaturahim. Ittaqullaha. Ittaqullaha. Wasilu arhamakum. Wasilu arhamakum. Artinya bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Dan bersilaturahimlah. Dan bersilaturahimlah. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Oke, baik anak-anak, hadis ini singkat sekali. Saya pikir sekali baca tidak sekedar bisa, tapi langsung hafal. Karena pendek, ya. Karena pendek. Ittaqullaha wasilu arhamakum. Hadis ini mengingatkan kita betapa pentingnya silaturahim sebagai salah satu wujud ketakwaan kepada Allah. Saya ulang. Jadi hadis ini menunjukkan, memberikan petunjuk kepada kita tentang pentingnya silaturahim sebagai salah satu wujud, salah satu bentuk, sama ya. Jadi kalimatnya tidak harus persis, yang penting paham. Sebagai salah satu wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan demikian anak-anak sekalian, orang yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi tidak suka dengan silaturahim, apalagi kemudian dibalik menjadi qati'ur rahim, pemutus persaudaraan, maka betapapun dia ngotot ngaku takwa, takwanya tidak akan pernah bisa mencapai sempurna. Ya, walaupun sebayangin tok narkotok batu di kosong, mulai mari ketatap tembok. Ya, tapi kalau suka memutus persaudaraan, jadi kadang-kadang bahasa kita itu banyak yang tidak tepat. Silaturahmi, tidak, silaturahim, bukan silaturahmi, itu yang tepat. Ya, silaturahim. Jadi walaupun orang itu ngotot ngaku takwa, wah sebetulnya gosong polis. Ya, bayu polis. Kadang batu itu asal gosong. Ya, lihat, sing gosong dulu. Ya, ini sambil gurau sedikit supaya kalian tidak tegang, tapi serius yang penting ya, yang penting serius. Kalau suka memotong, memutus silaturahim, maka ketakwaannya tidak akan mencapai sempurna. Sehingga di dalam hadis ini lalu digandengkan oleh Allah, ittaqullah. Jadi sebelum Rasulullah menyampaikan tentang silaturahim, Rasul memberikan perintah dulu kepada kita, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Lalu kemudian dilanjutkan wasilu arhamakum. Itu menunjukkan bahwa silaturahim itu adalah tindak lanjut. Saya ulang, silaturahim itu adalah tindak lanjut atau perwujudan atau implementasi dari ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kalian sadari ya anak, takwa itu modal paling utama. Wis, rungono tenan. Takwa itu modal paling utama. Kamu sekolah, sehebat apapun ilmu kamu, sehebat apapun kompetensi yang kamu miliki, kalau tidak punya nilai takwa kepada Allah, semuanya tidak akan ada artinya. Semuanya tidak akan ada artinya. Kenapa? Karena yang kamu miliki, apakah itu berupa pengetahuan, apakah itu berupa kompetensi, itu semua kalau dipikir secara jernih adalah modal untuk kehidupan dunia. Ya, sementara kehidupan dunia itu tidak akan lama. Apalagi kalau dengan kompetensi kamu berharap menjadi orang mulia, omong kosong. Ingat ya, kompetensi itu penting. Apalagi anak SMK, jargonnya SMK bisa, ya, SMK bisa hebat. Oke, bagus. Tapi kamu sekompeten apapun, kalau tidak punya modal yang namanya takwa, kompetensi kamu tidak akan pernah mengantarkan pada derajat kemuliaan. Kompetensi kamu paling banter menggodali duit, ibu yang diterima dari perusahaan, ya. Atau kamu kira usaha sendiri, paling banter kompetensi kamu
berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan dunia. Untuk mencapai kemuliaan, tidak bisa kamu mengandalkan kompetensi kamu. Ya, tidak bisa. Seorang direktur perusahaan, ini satu, saya kasih gambaran. Seorang direktur perusahaan, dia punya perusahaan besar, asetnya triliunan. Dia menjadi orang mulia, dan itu ditunjukkan anak buahnya semuanya hormat, anak buahnya semuanya nurut. Sampai kapan anak buahnya nurut? Selama dia masih menjadi pimpinan. Begitu pensiun, siapa yang menjamin mantan anak buahnya tetap hormat? Tidak ada yang menjamin. Siapa yang menjamin mantan anak buahnya tetap menghargai? Tidak ada yang menjamin. Malah kadang-kadang mantan anak buahnya ngece malah. Dijawil Pak Joni, kelebihan mantan bosmu. Iyo, males aku delok rai ini. Apa? Wih, tapi tadi bosku ngotang-ngotang setengah mati. Tidak punya nilai kan? Tidak punya nilai. Tapi dengan takwa kepada Allah, orang tetap menjadi orang mulia walaupun dia tidak punya jabatan apa-apa. Karena yang diingat orang adalah kebaikannya. Maka kalau kamu banyak menanam kejahatan kepada sesama, maka kejahatan kamu pasti akan terngiang-ngiang di pikiran orang-orang yang pernah kamu jahati. Ya kan? Pasti. Hari ini dia tidak berani membalas. Kenapa? Kalah gede. Ya, wah sampai ini gede ini. Nah, mari ngono arep dimbosot temen kan, yo gak mati temen. Iya, Rafi wae mikir-mikir jangan tukaran karo Khalil. Ya ini kalau bahasa tukaran, ngomong karo wakil, tak perlu gede. Iya kan? Wah, wis tengke wing ngono monteng aja. Ya, musim monteng apa nih? Ya kan boleh jadi begitu kan? Ketika masih dinas, ketika masih aktif, ketika masih jadi bos, oh dia dihormati, dihargai. Tapi begitu selesai, kemuliaannya menjadi hilang kalau tidak disertai dengan ketakwaan. Makanya kenapa kamu dilatih terus di sini? Soal hasil atau tidak itu nanti urusannya Gusti Allah. Ya. Kamu ngereken, gak ngereken, kayak Reza gak tau ngereken. Ya, si masih aku ngomong, saya tetap terus dewi. Tidak apa-apa saya tersinggung, enggak, ngapain, gak penting, gak ngefek. Tapi semua kembali kepada dirinya sendiri. Misalkan begitu, tapi Reza sekarang bagus. Ya, ramah sih ngomong aja. Ya, si turun waras. Ya, cenderung waras. Reza saya sapi alhamdulillah. Tapi kalau seandainya yang lain tidak begitu, ya itu kembali sudah terserah. Karena apa? Karena sekali lagi perbuatan apapun yang kita punya itu hasilnya kembali pada diri kita sendiri. Itu diingat-ingat. Ya, jaka tidak istighosah. Ngomong aja. Ya, lu terus kamu anggap, wah Pak Rocky rugi lah, jangan ngomong aja, betul? Gak rugi belas. Ya, akhirnya berangkat ke waktu itu toko omah, nenggini pamitin sama Tuhan istighosah toko ini dobros, doa itu. Kasih doleh ganjaran, ketemu ganjaran jaran akhirnya. Iya kan? Yang rugi siapa? Dirinya sendiri. Tolong itu diingat-ingat. Kebaikan kembali pada diri kita sendiri. Kejahatan kembali kepada diri kita sendiri. Api saya gitu tular atau kalau ngomong. Cara videonya ditelok ibu wah tiba anakku berbio. Ya biar. Oh, habis sedepelan tembok adep ngalor. Koncone padahal padha adep kiblat.
Habis lebelan tembak adem ngalor tak jaro tak pedeli iya. Karo wong 11. Ya. Kita kemudian membayangkan kalau dengan sesama orang yang kelihatan saja kamu tidak menghargai, bagaimana kamu bisa menghargai Allah yang notabene zat yang gaib yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Tidak mungkin kamu dengan yang kelihatan saja tidak punya rasa, tidak punya perasaan, apalagi di hadapan zat yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Kok remeno dapat pangeran? Oh, kok kereto alo apa? Iya, awas hati-hati. Makanya tauhidnya saya tanamkan betul kan. Kalau pelajaran, waktunya pelajaran tauhid. Kamu tidak bisa melihat Allah, tapi Allah selalu melihat apapun yang kamu lakukan. Itu diling-iling dimanapun. Kamu selideno nang kamar kunci teko jero delik nang isor longan. Lampune patenono. Demit lho gak ketok. Pangeran ketok sih ya. Ya. Kenapa? Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah selalu memperhatikan apapun yang kamu lakukan. Kamu tidak bisa melihat Allah, tapi Allah selalu melihat dan memperhatikan setiap gerak-gerik kamu. Disitulah kemudian Nabi menyuruh kita ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, takutlah terhadap siksaan Allah, takutlah terhadap azabnya Allah, takutlah kalau kamu tidak mendapatkan rahmatnya Allah, takutlah kalau kamu tidak mendapatkan ridhonya Allah. Itu ittaqullah. Ketika kita takut tidak mendapatkan ridhonya Allah, maka kita akan berjuang untuk menjadi orang yang baik supaya Allah ridho kepada kita. Ya kan? Ketika kita takut terhadap azabnya Allah, kita tentu akan menghindari hal-hal yang tidak baik, karena itu bisa membawa kita menuju azabnya Allah. Maka Nabi mengingatkan itu, dan itu dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat tentang takwa kan, banyak sekali. Bagi hari ini hadis yang kita pelajari simpel sekali. Nabi mengingatkan kita ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Gimana Pak takwa kepada Allah itu? Ya manut nang pangeran. Ya kalau simpelnya menjalankan setiap perintahnya, menjauhi setiap larangannya. Ya. Larangan Allah tidak hanya berhubungan dengan Allah, tapi banyak larangan-larangan Allah yang berhubungan dengan sesama manusia. Ya termasuk diantaranya kamu jahili teman. Jangan dikira itu biasa. Itu larangan Allah karena mengganggu orang. Ya, apalagi sampai membuli teman. Ya, jangan kamu kira itu tidak ada efeknya. Waru bapak di Sumbar, waku Pak, was tak abrak kai urusan penjara enteng penjara baik, nah penjara lagi ngor gitu, enak malahan turu gratis mangan gratis, yo enak turu gratis mangan gratis. Iku penjara dunia, tapi ketika masuk penjara akhirat yang namanya neraka ngomong sana itu. Iya kan? Itu hati-hati, makanya gak usah sumbar-sumbar dari buah. Ya, gak usah sumbar-sumbar. Wes berarti kan? Gak usah seperti itu. Berbuat jahat, akui kejahatan kamu. Berbuat jelek, akui kejelekan kamu supaya kamu sadar lalu istighfar. Iya kan? Supaya dapat pengampunan. Mau berbuat jahat, malah tambah sumbar. Berbuat jelek, malah sumbar. Iki mikir, uangnya waras taruh sampel. Kan begitu kan? Wes, semuanya berarti kan? Ya, saya tidak mengarah kepada 1-2 orang, tapi semuanya. Saya ingin murid-murid saya jadi orang baik semua. Ya, saya ingin semuanya jadi orang baik semua. Ya, makanya kemudian diingatkan seperti itu oleh Nabi. Nah, di antara kebaikan yang harus kita lakukan, yang harus kita tanam apa?
menjaga persaudaraan, wasilu arhamakum. Berkali-kali saya katakan kita semua warga sekolah ini adalah satu saudara, walaupun beda bapak beda mak ya, kecuali Rajib karo Rafli. Aku dulu temenan metune bareng ya karo metune gak bareng ya situ metu bareng ya tak gak cukup dalan ya betul temenan. Tapi di luar itu kita semua yang ada di sini itu saudara. Makanya kemudian diminta oleh Rasulullah untuk selalu menjaga persaudaraan. Sing api sampai dulur, ya, sing api sampai konco, ya, jaga. Ojo ate gak wau, ya, ojo ate gak sopoan. Nah itu yang dimaksud salah satunya dari kalimat wasilu arhamakum. Baik anak-anak, saya berharap ini bisa kamu pahami dengan baik ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya robbal alamin.